Di Polres ada yang hilang iPhone, temen tongkrongan. Oh, David. Foto-fotonya ntar aja, Pak. Tapi itu bisa gak sih si Glenn kira-kira? Bisa aja. Yang Bisa penting ada aja. alamatnya. Kan gue di tiar nih. Yang penting ada alamat. Selama ada alamat akan bisa. Handphone lagi itu duitnya. Mungkin gak sih, tapi dia preterin tuh handphone. Nggak bisa iPhone. Jual LCD, Enggak. jual Nggak bisa. kamera. iPhone nggak bisa. Jatuh. Oh ini apa nih? Jangan itu itu pindahin dong ke colokannya. Aman. Loh, kok malah hidup lagi di situ? Nih ya. Oh jangan main HP lo, nanti dimarahin netizen lo. Gua marahin balik sama netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Berjumpa lagi dengan kami di sini. Dan di kesempatan kali ini kita akan melihat David yang berbeda dari biasanya, guys. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena ada yang terjadi sama David, guys. Ya, kalau teman-teman biasa melihat David tersenyum ya. Semua orang bilang, "Wah, David walaupun lagi ada kesusahan tersenyum." Hari ini kalian akan melihat David yang suntuk alias tidak bisa senyum ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya tentu saja ada sebab. Nggak mungkin tanpa sebab tiba-tiba David tidak tersenyum lagi. Ya, kalau boleh tahu Fit, sebelumnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan senyum lo. Gue memang nggak bisa senyum. Lagi nggak bisa senyum. Iya, jadi Jadi dia kayak sariawan, Bre. berapa hari yang lalu saya dapat WA dari David yang cukup mengejutkan. Dia bilang sekarang dia pandangannya kosong, nggak bisa mikir, Iya benar. dan belum makan juga. Ya, belum makan ada, dari, cuman nggak nafsu. ya nggak nafsu makan. Makan Jadi air putih aja udah. cuman minum air putih doang. Dia bilang ya, bayangin, cuman minum air putih. Semua bagus juga sih untuk diet. Terus kita bisa lihat bahwa David ini sedang benar-benar terpukul, ya, dan nampaknya mau bunuh diri nggak, Fit? Ya, enggak lah. Oh, enggak. Oh enggak ya, enggak. Lah. Pikir sampai Enggak mau bunuh diri. Cuman ya bingung aja sih sekarang. Bingung kenapa nih, Fit? Berat banget hidup. Berat banget. Udah mau diakhiri. Diet makanya. Cobaannya berat banget nih sekarang. Makanya. Cobaan berat banget ya Jul. Cobaannya berat. Iya Jul. Parah anjir. Remote AC hilang ya, apalagi Enggak, ini berentet banget gitu loh Jul. Kayaknya gimana ya Res ya? Berentet banget gitu loh. Maksudnya ya cobaan sih cobaannya sekali masih kasih ini nih ya kan. Ini benar-benar berentet banget gitu loh. Cobaan tuh memang gitu. Berarti banyak. Lurus lu jadi abis ini. Belum beres padahal. Iya. Nah, coba remote AC hilang terus apa lagi? Enggak, yang pertama Masih. yang pertama sih lebih tepatnya ke waktu itu kan sempet mau bikin konten buat jualan ya kan. Waktu itu kan kita sempet di event API juga kan ada sebut bikin konten juga. Nah, itu selesai tuh beberapa hari kan kita kan harus bikin konten juga buat supaya orang tahu jualan bakso di Kemayoran tuh kayak gimana. Oh, ini termasuk rajin buat konten ya. Untuk VT-VT ya. Pada saat itu memang ya lagi udah bikin konten-kontennya sama istri, tiba-tiba jam 3 pagi lewat 5 lah gitu kan di daerah Kemayoran. Kita nggak tahu ya, saya lagi megang handphone seperti ini nih, megang handphone seperti ini, contoh, ada 2 orang motor lagi, tiba-tiba diambil, zep, Anjir. diambil terus gue berusaha langsung kan pasti motor gue kejar dia udah lari. Gue cuma ngafal bajunya tuh warna biru, 2 orang, bajunya yang satu belakangnya tuh warna biru sama motornya warna hitam. Perdana gue punya temen dibegal. Enggak, Matic. lu Perdana posisinya kan jualan lu tuh kan meja depan. Iya. Lu lagi duduk di kursi. Iya. Menghadap ke jalan atau membelakangi jalan? Gue lagi pas banget lagi menghadap jalan lagi begini. Salahnya gue lagi nunduk. Berarti saya dekat sama trotoar ya? Apa dekat Deket trotoar langsung samping jalan kok. Tempat dia pinggir jalan. dia tuh mejanya tuh udah di jalan sebenarnya. Di bawah itu jalan. Iya. Jadi tiba-tiba gue lagi nunduk gitu nggak lama-lama. Astagfirullah, gue langsung lihat, di situ memang dalam keadaan nggak ada orang, subuh ya udah gue langsung dia WA gua Jam berapa? jam 3 subuh pas kejadiannya tuh hari Jumat lagi. hari Jumat tuh. Aduh, Baru berkah. kemarin Orang bilang Jumat berkah ya. Iya. Ya berkah juga sih. Apa berkahnya?
Aduh, Enggak, maksud dia tuh gini, orang bilang dia Jumat berkah, kenapa gua kok musibah gitu. Iya, maksud gua gitu. Maksud gua begitu. Nggak enak ngomongnya. Maksud gua begitu sih sebenarnya. Maksud gua begitu. Iya. Ya bener, lo kores cepet nih. Maksudnya dia paham apa yang gua tahu. Kok gua gitu kan, habis itu ya udahlah, itu Gua kan raja kegelapan gua. diam tuh gua udah pusing tuh. Maksudnya ya maaf ya, maksudnya kan kita kan usaha kan kerja kan pengen itu juga maaf kata Pengen kan profit aja belum. profit aja belum gitu Malah kan, udah rugi barang. udah ya rugi di barang kan lu tau lah Jul, gua kan bilang gua kerja kan dari bini dan ini kan ngumpul itu maksudnya pengen bikin konten lah, tapi ya apa daya sekarang kan handphone pun nggak ada, tapi gua minta tolong juga, kebetulan minta tolong juga kan supaya dibantu ya. Kojul juga gua telepon, ya gimana Kojul nelpon juga kan, Iya, subuh-subuh dia nelpon. betul, gua teleponnya Kojul gimana ya, akhirnya dia suruh bikin laporan dan ini akhirnya gua coba hubungin si Kang Glenn ya, Iya, Bang Glenn dari- juga yang merupakan kuasa hukumnya dari API, Bang Glenn untuk membantu itu kan, maksudnya ya kita ikhtiar dulu ya, Bismillah aja itu handphone ketemu lagi gitu loh, maksudnya gitu loh kan, nomor dari nomor atau dari nomor udah dicek sih semuanya gitu Udah loh, mati nomornya. udah dimatiin gue Iya, nomor HP nggak nggak bisa, aktif. iya cepet Jadi banget. yang dicek itu dari email. Ini. Iya, dari email. Yang lucu tau apa nggak? Kan aku bilang sama David kan, kalau yang gituan Glenn lah ya. Glenn itu kan koneksinya Iya. ada gitu ya. Kan kita tahu ngurus gituan tuh untuk nge-trace lokasi dan sebagainya itu kan ya butuh biaya lah. Ya, kasarnya gitu ya, butuh biaya. Tahu nggak David, si Glenn minta berapa sama dia? Bener. 2,5 juta. Anjir. Jadi enggak, bukan masalah 2,5-nya. Masalahnya adalah entah kenapa David ini sangat identik dengan 2,5 juta. Dia waktu mualaf kan dimintain 2,5 juta. Oh lu tahu ya sama Glenn Iya. ya? Si Glenn cerita ya? Ya lu yang bilang kan. Iya. Ya, cuman memang Glenn memang dari sononya memang kayak Iya. gitu. Jadi Bensin dia kok. si Bensinnya kok. Kan dia yang berangkat. siapa bensinnya Glenn? Lu. Kok gua? Lu yang berangkat ke sana katanya Glenn. Kata siapa? Kata Glenn. Kok kata gua? Kata Glenn? Gimana sih? Glenn kan ke sana ke Medan. Iya. Lu yang berangkat. Bensin lu gope. Oh, nanti kita minta sama Glenn. Iya. Oh, nanti kita minta. Karena Glenn Enggak lagi di Medan. si Glenn juga Oh, dia udah ketawa pula. si Glenn juga udah keluarin duit juga katanya kan, udah keluarin Iya. juga buat ngeteras itu, cuman Ngetes lokasi karena supaya dia nggak- pas titiknya. cuman karena nggak dapet juga kan, ya mau gimana lagi, dia sih si Glenn juga nggak ngomong ke gua juga, cuman gua pengen dapet tuh, maksud gua udah Pengen coba balik ikhtiar, pengen handphonenya. balik lah gitu Iya, loh, karena maksud gua handphonenya banyak ini ya, banyak kegunaan kan. Iya. buat konten. Apa aja yang Data. apa namanya? Apa aja? Enggak, tunggu. Ini 2,5 juta nih yang lucu. Gue nggak tahu nih Glenn lagi ngerjain gua atau memang 2,5 ya. Karena dia identik dengan Nokia Poa. Glenn tahu itu. Ngerti apa? Iya, karena waktu mualaf dia diminta gua 2,5. gua ngomong juga sama si Glenn, ini nggak salah nih Glenn, segitu lagi, ya mungkin angka hoki lu kali, dia ngomong begitu si Glenn. Dia kan Gua diem aja. dia 26 dia bilang kalau enggak. Enggak, dia nggak ngomong begitu. Ya udah kalau lu nggak mau 2,5, 26 deh gitu kan. Gue bilang tapi diusahain lah, cuman ya gimana ya kan, ya sekarang serba salah nih, maju Tapi salah HP-nya kan lebih salah. mahal dia 26 kan. Betul, maksudnya Tapi mahal. ya itu dikumpul-kumpulin dari ya habis udah sebenarnya, makanya gue bilang nih ya, itu gue tanya dari jajanan gue, maksudnya dari kumpul-kumpul uang itu ya buat nyari tuh handphone gitu loh, Jul. Jadi di bini gue juga udah nggak ada, semua nggak ada kan, jadi bingung juga gitu kan. Itu Tapi mas, kores. itu satu musibah loh. Ya musibah lah. Masuk lagi musibah baru langsung. Apa lagi musibah lagi? Selang besokannya langsung. Gue cerita itu kan dari orang yang jaga anak gua, Oh iya, babysitternya. gila loh. Dari Bantu. itu di kerjaannya. Ini dalam rumah loh. Di dalam rumah, Anaknya Ada juga masalah baru dalam rumah. masalah baru dalam rumah langsung. disiksa. Terus anak saya kan ada dua. Yang satu umur 1 tahun cewek, yang satu umur 4 tahun yang cowok. Nah, awal muasalnya itu kita nggak tahu kenapa terjadi lebam di mulutnya kan berdarah. Yang Terus mana yang cewek yang cowok? cowok. Cowok. Yang cewek dia enggak, yang cewek tidur mulu, dikasih susu tidur mulu ya kan. Yang cowok ini memang dia kan agak sedikit aktif, butuh diperhatikan. Super aktif. Ya, Lu tau nggak kemarin anaknya, dia kan aku datang, si David belum nyampe. Tiba-tiba anaknya ikut gua kan ke bawah kan. Gara-gara si Kok bisa anaknya? nggak Ferry kan sama Luga kesini kami. Ferry kan mau merokok. Dan di atas ini kan kita juga nggak ada minuman kan. Ya udah kita turun ke bawah minum dulu sambil nunggu dia. Anaknya ikut gua. Kok ada anaknya? Kan orang tuanya nggak ada. Kan anaknya di rumah Sama siapa? sama pembantunya. Oh nah, iya. yang iya. bantu itu. Ya, Jadi sama pembantunya. Jadi Betul. ikut gua turun.
Ikut gua turun, gua udah bilang jangan kemana-mana ya. Di situ pertama main. Tiba-tiba gua baru ngobrol sama Luga bentar, hilang anaknya. Waduh. Gua kecarian anaknya. Gua balik ke sini, tanya sama pembantunya, nggak ada balik. Mati gua pikir, anjir. Gua datang-datang Gimana tempat dia? David, gua datang-datang tempat David, hilang anaknya gitu kan. Hilang anaknya. Lah anaknya. Tanya sama satpam, tukang parkir nggak nampak. Gua pikir, mampus. Ini cemana gua bilang sama si David ya. Cemana bilangnya? Rupanya dia main sama ini, ada anak dia baru kenal. Ini kan sana ada pesta, lagi ada pesta rupanya, lagi ada kondangan, ada anak kecil ya, Jangan ke sono anaknya. yang pesta ini punya saudara punya anak ya, jadi dia ikut sama anak itu pergi ke dapur tempat kondangan. Ke dapur mainnya. Iya. Langsung dapur. Pantesan gua nyari, Terus baliknya ada. gimana baliknya? Tiba-tiba muncul dia, aku tanya di mana ya, di situ. Ya udah gua tarik kan, nggak mau pulang, mau nangis pula. Waduh, gua bilang cemana kok jadi nangis pula anak orang. Terakhir untung yang anak teman main dia dicari sama nyokapnya juga, dipaksa pulang. Dia dipaksa ikut balik gitu kan, karena udah mau pulang mereka. Ya karena anak itu udah pulang baru mau ikut balik dia. Oh gitu. Gua bilang, Iya. Terus intinya apa lu cerita itu? gua intinya anaknya memang lasa. Lasa tuh apa? Anaknya tuh Hyperaktif. hiperaktif. Hiperaktif. Iya memang, ya kan dia kan memang suka keliling. Namanya anak-anak ya Iya. mau Cuman gua mau bilang tuh mengeksplor lah. Hampir bingung gimana jelasin ke dia anaknya hilang. Mengeksplor dia kan mengeksplor pengen rasa-rasa umur 4 tahun tuh rasa anak pengen ingin Iya. tahu ya, Iya, Bang Resya, iya. ya kan. Saya juga ya udahlah, cuman kenapa kita kan pertama nggak berpikir positif seperti itu ya, cuman Nggak berpikir positif. nggak berpikir negatif. Aduh, gua salah ngomong. Sampai pusingnya nih, sampai benar-benar masalah nih bercampur jadi. Jadi gua nggak bisa, Kenapa nih orang tuanya nih gue? jadi nggak bisa Aduh, berpikir aduh. lurus juga. Terus habis itu nggak, akhirnya gua Tunggu, anak lo umur berapa? Kalau gue jalan 6. Oh, lebih besar ya? jadi akhirnya saya bilang, ini kenapa? Saya tanya begitu. Istri saya juga nanya kenapa. Ini di sini ada bekas cakaran rambut. Oh iya, dulu anaknya agak aktif, sekarang udah pendiam. Iya kan, anak 2 kan tahun lalu maksudnya aktif. ini kan bekas muka nih, anaknya bekas cakaran, terus dijambak juga, terus ini bekas dicubit-cubit lebam. Orang mah mandi dicakar ininya semua. Itu gimana? Itu kok bisa apa dalam Gila, satu hari banyak luka? Iya, Dalam satu hari. Dia itu kayaknya mungkin ada, kalau menurut kita ya, menurut pandangan dia itu kayak kesel sesuatu tapi ngelampiasannya karena kecil. Jadi Kesel itu sama lu? ya dibilang kesel sih enggak ya, kita kan namanya jatah dia, contoh jatah dia gajian, jatah dia kebutuhannya di sini terpenuhi banget. Jadi kita juga kayaknya kalau kayak gini. jadi kita juga nggak zolim juga sama dia gitu. Cuman kan ketika pas pada saat itu memang sebelumnya kan udah pernah cerita juga, dia tuh sebelumnya itu adalah tukang apa Oh iya, namanya, motif sampah. sampah, ibu-ibu tukang sampah. Kita Bukan motif sampah apa? apa? tuh? Pemulung sampah. Kita juga ada kasihan, dia minta kerjaan kan, mau jaga anak, ya kita kasih kesempatan itu, ya kan. Bulan pertama aman, bulan kedua aman, tapi bulan ketiga itu ya hancur begini gitu loh. Seakan-akan kenapa gitu loh ya. Gue kadang-kadang segala sesuatu yang sudah kita berikan tidak menjolimi orang, tapi kenapa kita gitu yang selalu mendapatkan dampak buruknya itu gitu loh. Gue juga Kenapa? kecewa, sedih. Gimana konsepnya? Ketika lu tahu udah banyak ininya, udah banyak apa namanya? Lukanya. Ya ini kan kelihatan. Harusnya kan 1 dulu gitu kan, 2. Kan Awalnya sebelumnya memang udah ada, cuman dia alasannya karena dia jawabnya ini kecakar ketika lagi mandi kena sabun. Oke, kalau sekali 2 kali nggak sengaja. Dia masa tiap hari kecakar mulu? Oh gitu Iya, ya. kecakar mulu tiap hari. Kita kan Jadi penjelasan pertama tuh si anaknya tuh belum jujur. iya, Oh. anak itu takut untuk berkata yang sebenarnya, dikarenakan dia pun diancam. Karena kalau Ini misalnya pidana anjir. kamu mengasih tahu ke orang tua gitu ya, dia akan entah alasannya, entah dia pergi. Jadi kan anak kecil kan takut, jadi nggak ada teman gitu, nggak ada yang jaga seperti itu. Saya tahu setelah anak kecil kan nggak pernah, namanya anak kecil nggak mungkin bisa bohong punya orang gitu kan, karena dia mengatakan apa adanya, dan kita kasih tahu ya akhirnya dia kasih tahunya pas kita sudah mengeluarkan dia, sudah kemarin tuh baru kemarin jadi ceritanya pas pagi-pagi jam 4 subuh saya pulang dari Kemayoran kan, saya pulang, saya bangunin ibu, anak, mungkin istri saya udah nggak mau ngomong lagi sama dia, daripada nanti jatuhnya emosi kan. Istri saya tarik anak saya yang cewek sama yang cowok, tarik ke kamar sebelah.
tinggal saya berdua dong sama dia. Saya bilang, Bu, saya minta maaf ya Bu ya, mungkin anak saya, gue tetap bilang mungkin anak saya aktif dan mungkin ini ya saya bilang akhirnya menyudahinya. Jadi saya kalau ada salah saya minta maaf. Dia pun berkata demikian ke saya, cuman sama istri saya kan kadang-kadang namanya masih emosi ya, nggak diladenin juga seperti itu ya kan. Ternyata saya dapat ya gimana ya kalau dibilang ini fakta ya, ini bukannya saya mau seujon nggak gimana. Ternyata beberapa kali juga ketika dia di rumah segala bentuk barang-barang kami pun hilang seperti itu, hilang kita juga ya kalau maksudnya cuma hilang sabun, cuma hilang itu ya udahlah gitu kan. Kita juga tahunya kenapa gitu loh. Misalkan istri saya contoh beli 10, kita pakai 2, sisa 8 dong. Ini bisa tinggal 3, tinggal 4 gitu kan. Tinggal 4 atau tinggal 3 gitu kan. Kita kan ya sudahlah, kita pikir ya gue kan istri saya bilang, "Yang gimana nih?" Ya gue bilang, ya gue masih bilang ya udahlah. Dia kan selalu ngasih oper ke dia kan punya orang punya adik lah gitu di daerah sana, di daerah tempat tinggal dia selalu ketika dia pulang kita bukan mau seujon ya, tapi selalu dia bawa tentengan untuk dioper ke sana seperti itu. Gue juga bilang ya udahlah nggak apa-apa, mungkin dia butuh namanya sabun, namanya sampo, namanya odol, namanya itu kan dia ya udahlah. Itu 20 ribuan beli satu. Iya, namanya mungkin dia butuh ya kan, gue pikir begitu kan. Nah, kebetulan kan gimana ya ngomongnya ya, ini jadi gua jatuhnya gibah gak sih, tapi ini enggak kan lu di zone. iya, jadi posisinya gue juga kartu perdana juga hilang. Kartu perdana juga bisa hilang. Iya, kartu perdana baru datang dari online di sini tiba-tiba nggak nyampe Kartu perdana banyak. Kartu perdana waktu itu gue beli. Ini tuh yang link dari lu, itu bukan yang tinggalnya dulu di beda ya? Bukan. Malah dia ngenalin gua pembantu, baru nyampe malam ini, besok pagi minta pulang. Habisin uang Grab gua. Nah itu dari yang kemarin itu ya? Iya. Oh itu beda. Nah itu makanya gue juga. Gua bilang, ini apa nih? Datang tiba-tiba begitu datang lihat nyokap gua, nggak jadilah. Tapi ada juga yang cocok kan? Itu yang pertama kali cocok kan? Yang pertama kali, yang nyokap dia. Kadang juga gue juga kadang-kadang nggak. Sekarang ya gue juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dia melakukan hal seperti itu. Ya puncak-puncaknya tadi nih teman-teman nih, ini dia berdua datang. Coba kami. Mau datang tadi kan, mau nyalain AC dong. Ya. Ya remote AC hilang juga. AC ya. Remote AC hilang. Yang ketiga. Ini yang ketiga, gue juga kaget nih kalau dia nggak Dalam nanya. 1 minggu ya? Dalam nggak nyampe 1 minggu, 3 hari berturut-turut ini. Iya, dari hari Jumat. Dari Jumat, Sabtu, Minggu. Ya Sekarang udah, apa Senin ya? Selasa Ya. Pokoknya diurutan begitu terus ya. Akhirnya dia nanya dong, mau nyalain AC dong. Ya remote AC hilang. Remote asli ini. Iya, ini kita tekan. Ini ditekan nih, makanya aduh gila dalam hatinya. Oke, 3 masalah. Belum minta pecahkan kores dong. Kores seminggu 10 masalah ya. Ini udah Iya, orang jadi masalah gua. ini bingung juga Lu ini belum harus sampai gimana tahap ini ini. kan. Makan harus ngambil dari tong sampah kan. Ini udah emang. Ini udah dulu. Salah lu. Jadi Itu sebelah temen lu itu. Ada itu. si Gobian. Bukan. Makanya bingung juga ini gimana ya. Ya Allah, cobaannya berat banget ya kan, gue bilang. Cuman nggak mungkin juga dong Jul paling gue minta tolong gimana lah Jul, kasih penyemangat hidup Jul yang kan tambahin dong gitu. Bisa. Bisa. Kalau boleh sih. Dia lagi banyak duit. Jadi gini, Iwan, gua banyak duit, ini duit orang. Jadi posisinya itu apa ya? Kita tunggu. Kita sama sih. Aku dalam 1 minggu ya. Oh ini yang lebih gila lagi anjing, dia dalam 1 minggu, dalam 1 trip, 1 program, barang ngopernya rusak semua, ini dosanya banyak kayak. Oke, kayak nempel gua gitu, gua sama dia tuh ditempel. Kan ya kan? Kayak nempel gitu ya. Lu deket dia ini kan, sial kan, emang ini Waktu sama dia ke Bali. ibadahnya jelek nih anjir. Tunggu, waktu ke Bali tanya dia. Ya, waktu ke Bromo ya. Ke Bromo kan kami ke Bali dulu. Oke. Mobil rusak. Mobil Ya. Laptop kena virus. Jadi terpaksa reset. rusak Data juga. hilang. Data hilang, pindahin pun karena di Bali posisi kan nggak ada hard disk ya. Jadi gua ambil yang penting-penting aja lah. Walaupun sebenarnya banyak yang penting juga, cuman karena waktu itu pagi-pagi ya, mau cepat ya. Mau cepat ya udahlah yang bisa pindahin gitu ya. Tuh. Terus kena lagi HP. HP. Gila dia. Bukan masalah rusak HP-nya. Masalahnya itu HP. Ya, ini HP yang ini. Ini kan untuk ngontek orang. Gue udah susun jadwal kami di Malang sama di Jogja ketemu dengan temu alaf.
ya dengan para mualaf yang ada di Malang. Gara-gara HP ini rusak, ya jadi gue nggak bisa ngontek orang kan. Dan di HP gue yang lain nggak ada nomor orang itu, orang-orang yang mau gue kontak. Jadi gimana? Rumah mereka juga nggak tahu. Kalau tahu gue datangi. Jadinya terakhir waktu kami di Malang, kita nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Padahal udah jelas-jelas jauh-jauh sampai Malang, pingin konten, jadinya nggak konten. Gara-gara HP rusak. Dan di Bali nggak ada spare part-nya. Dibilang kalau mau tunggu dari Jakarta, 1 minggu. Terus 1 minggu lagi, dari Jakarta gue. Tapi posisinya dia yang susah, gue yang kesel ya. Yang ngapain kita safar, ini barang lu rusak semua. Ngapain kita safar ya? Nggak, lu jalan-jalan ujungnya. Iya, Lu maksudnya seneng kan balik nggak bawa konten jadinya kan? Enggak, gue lebih kesel loh. Lu bayangin. Mogok nih posisi. Ya. Biasanya kan yang satu trip Ini itu dia kan ada sama-sama sibuk. 130 kali deh. Ya. Sama-sama sibuk kita kan. Ini enggak, gua yang buka kap mesin, gua yang sibuk. Lu tau dia ngapain? Nge-live dengan santainya di mobil. Kalau gua bantu, rusak mobil lu makin parah. Gua bilang, Ras, bantuin. Nggak bisa, gua nggak bisa kerja fisik, dia bilang. Iya, lu lihat tuh tangan gua halus semua. Kawan-kawan bisa lihat tangan gua Oke. halus semua. Habis itu kan Sispeknya tuh di mulut sama di otak gitu loh. bulan lalu gua ke Semarang. Oke? Ke Semarang gua lancar perjalanan, mobil gua nggak ada masalah. Karena Minggu gua korban iya. penebus rusak tuh gua. Ya, karena bulan lalu ke Semarang gua sama Koagis, nggak ada Polres. Minggu lalu kami ke Cianjur, ke Cianjur pula, ke Sukabumi sama Cianjur juga. Iya. Ciranjang, ke desa Ciranjang, yang desa mayoritas Kristen, ya Islam minoritas. Tahu nggak? Rusak lagi mobil. Rusaknya yang berbeda loh, bukan rusak yang bagian sama ya. Ini radiator kena overheat. Gara-gara sudah di jalan tanggung, mobilnya kami paksain. Tahu nggak? Kami jalan sambil Jangan kami lu. Lo. Jadi mobilnya kami paksa jalan. Tahu nggak mobilnya sambil ngeluarin apa? Tanya dia. Asap. Di mobil keluar asap AC. Dari AC itu keluar asap panas. Mesin hampir terbakar. Keluar wedus gembel. Tapi dari mobil, bayangin. Untung nggak terbakar. Itu kalau dipaksa jalan lagi, terbakar itu. Overheat. Udah overheat, kepaksa kena silinder sekarang. Jadi silindernya sekarang keriting, ya baling, pistonnya kena. Bayangin, piston kena. Jadi gini, Ikhwan. Itu belum selesai. Kemarin hari Jumat yang gua tuduh habis WA, ya. Paginya mobil gua bocor ban, bukan bocor lagi, meledak bannya. Pertama gua pikir bocor. Rupanya udah meletup, udah gembong bannya, dan bannya terakhir sobek. Oke? Channel gua mati. Udah jelas-jelas konten asli, channel mati. Lu tahu sendiri duitnya ketahan berapa kan? Aku kirim kan. Duit yang disita sama YouTube berapa? Itu duit setengahnya itu uang perjalanan ke Semarang. Jadi gua ke Semarang, nombok semua. Cuman dapat hasil apa? Ya kita bisa bantu saudara-saudara mualaf aja. Jadi kalau aku sih ambil hikmahnya, mungkin ini cobaan dari Allah. Iya. Ya, atas mungkin. Ya, pasti kalau cobaan pasti gitu. Bisa jadi antara dua, teguran, atau yang kedua memang lo harus naik level untuk melatih kesabaranmu. Atau memang kayak Kores bilang ada yang salah. Sholat lu yang salah kah? Atau kelakuan lu yang salah? Terlalu banyak bully orang lain gitu kan? Tapi kadang-kadang gue juga mikir ya, kemarin kok bisa kejadian seperti itu ya? Sholat bener, memberikan kepada orang mabuk, iya, ya kan, ikhlas juga, kita ngasih orang juga. Cuman kadang-kadang ujian ini diberikan kepada kita gitu loh. Gue kemarin ada berpikir, gue sambil gue kan pas kejadian itu beruntun ya, gue sempet diem dulu, duduk kayak Nikon sebelah kan, gue sini sendiri, duduk sendiri, ya, gue megang air putih, gue bilang gue diem aja. Kok gue bisa begini ya? Apa yang salah ya? Ya kan? Kok hidup gue aneh jadi gitu kan? Tapi gue, ya Allah gimana? Ya Allah, gue selalu ngomong, ya Allah gimana? Ya Allah, gue selalu ngomong begitu loh. Ya Allah 3 kali ngomong, ya Allah gue harus gimana? Ya Allah, ya Allah gue harus gimana? Ya Allah, ya Allah gue harus gimana lagi? No, terakhir tuh, ya kan? So gue diem aja. Ya udahlah, gue Gimana sholat, ya kan? Sholat lagi, ya kan? Gimana lagi tuh gimana buat apa? Gue harus gimana lagi gitu loh, maksudnya dengan kejadian seperti ini gue harus gimana lagi, gue minta petunjuk lah sama Allah, gue harus bagaimana gitu supaya gue bisa melewati ini. Iya gitu loh, gue harus bagaimana lagi. Nggak, lu ada merasa nggak ada yang salah? Kalau aku contoh ya, ini kan beruntun nih, aku sih mikir apa kebanyakan bully orang ya gue ya, apa dosaku karena kebanyakan bully orang gitu kan, atau karena mungkin sholat agak sering-sering telat gitu kan, atau
Ya, aku sih ngehnya tuh karena banyak bully sih. Lu tau nggak? Mungkin Ini tambahan lagi. Hari ini tanya sama dia, apa yang terjadi? Apa lagi ya? Handycam hilang, kami disuruh. itu bilang Enggak, handicap yayasan hilang. Julius salah satu yang tersangka. Bukan tersangka, jadi Golian, aku udah serahkan ke Golian. Ya, nggak tahu di mana silapnya. Aku memang nggak kasih Golian karena waktu itu posisinya kan akan suruh Golian ambil. Sedangkan dari awal barang-barang itu yang pegang Daman sama Golian. Aku bilang sama Golian, udah lu ambil aja langsung semua kan. Aku ngerjain kerjaanku, habis itu aku balik ke kamarku. Golian beres-beres barang, ya. Selesai dia beres-beres, aku baru datang untuk ngejemput dia, bantuin dia. Pokoknya udah di packaging lah, udah di kotak semua, sama di apa? Gua pinjamin kasih dia mah tas besar, ya. Gua kasih pinjam dia tas sama udah pakai kotak besar juga, bantuin dia bawa turun tuh 3 kali kan? 3 kali langsir kami sampai ke mobil untuk bawa itu ke tempat dia. Oke? Barang di dalam tuh apa aku nggak tahu. Ya. Setahu aku kamera sama handycamnya udah dibawa. Sekarang handycamnya hilang, nggak mau. Kami disuruh ganti. berapa tuh? Disuruh ganti. Bedas juga itu berapa ya? Berapa dia? 3 juta berapa? 39. 4 jutaan. 4 jutaan. Saya bingung gitu, musibah gimana ya, beruntun gitu loh, Ini beruntun juga. beruntun juga makanya kenapa gitu loh. Emang Julius gitu, kalau misalnya ada orang susah dia ngajak adu nasib. Ayo sama gua susah-susahan gitu. Kita memang gitu. Enggak, bukan Pak. Tujuannya apa? Supaya lu ngelihat, kita lu sendiri yang susah. Betul kan? Lu kalau ngelihat lu sendiri yang susah, nanti lu meratapi. Kok gua gitu. Biar lu lihat semua orang juga susah gitu. Iya, paham Jo. Tapi kan ini kan posisinya, Ini kan momen dia. Momennya dia gitu. paham. Ngapain lu stealing the spot? Lu kan udah kemarin. Hari ini kan handicapnya hilang hari ini. Oh, Nah, ya, jadi posisi ya kita gimana ya, teman-teman semua juga kadang-kadang ya susah ya kita jangan dikira kita cuman wah enak nih hidupnya, enak ini, ternyata susah juga. Lu kebanyakan senyum, jadi dikira senang. Itulah. Gua Ternyata ya, tapi ternyata teman-teman ya, di balik kesenyuman ada kesedihan itu kan nggak ada yang tahu ya kan, gitu. Jadi kita di luar senyum, di dalam hati kita sedih atau bagaimanapun kan yang tahu mungkin cuma Lu harus Allah belajar ya. Polres. Kalau sedih diutarakan. Dia selalu bilang, lu kalau susah lu harus ngomong. Jangan lu sok-sok. Ya ini cerita. lagi ngomong. Ya ini lagi ini ngomong. Disclaimernya nggak ada. Ini lagi Disclaimernya. ngomong, cuman kan sebenarnya kan asal muasalnya gitu, coba diam. Ini sebenarnya asal muasalnya yang tahu cuma 3 orang loh. Julius, Glenn, sama saya doang, sama istri lah, tahun cuman yang lainnya pun nggak tahu. Ini kan cuman dengan ada Apa video dia ini, sekarang? ya 4. Makanya gini ya. Apa Ustadz Dio tadi? Ini lah. Ustadz Dio 5. Sampai Ustadz Dio loh. Kita apa Habis juga, semua. apa nyusahin, Habis semua. apa nyusahin. Besok tambah Goldian waktu lu ikut datang. Apa Jadi gini, gimana? apa Allah. namanya? Kalau gue lihat nih, Ada siapa nasihatnya? Ko David? Ya ini sering kena musibah, harusnya dia bisa kasih. Gua ahli kegelapan gua. Ini gua kasih tahu pertama ya. Ya. Pertama, nggak akan bikin HP balik karena bukan gua yang menjamin itu. Cuma gua kasih tahu satu. Inilah kenapa muslim disuruh berjamaah. Ko David sendiri. Curhat berapa orang tadi? Kenapa? Berapa Tadi orang? curhat berapa orang yang tahu? 3. 3. Rumah lu apa nih? Si Kohans nyampe sini. Di mana, di bawah? Iya, namanya apa nih? Conver 2B. Nomor? Iklan Nomor aja. 520. Nomor. Kawan lu ngerokok nggak sih? Enggak. Gua doang ngerokok ya. Gue bingung, gue juga, ya Allah. Milah-pilah. Udah belan. Udah. Apalagi juga lagi kondisi lagi nggak kondisi lagi juga nggak stabil Iya, ya. masih merintis usahanya. Iya. Iya. Nah, kemarin tuh yang kemana? Dari hasil yang kemarin tuh kita jualan di event itu kan, ketahuan dia tahu nih teman-teman sendiri. Baru mau diputer lagi. Lu tahu sendiri pakai Harusnya waktu event kemarin lu Ada. suruh dia borong sisa-sisa barang semua waktu malam. Nah, iya. Jadi jangan apa ya, itu pertama jamaah. Jadi tadi berapa yang tahu waktu susah? 3. 3 orang. Ketika gua susah, semua orang tahu. Nah, dia kayak gitu. Kalau susah dia Semua orang bagi-bagi. tahu. Karena apa? Karena gua tahu, gua yakin firman Allah itu benar. Kita harus hidup dalam berjamaah. Senang kita bagi, susah kita bagi gitu kan. Senang gimana cara baginya? Ya, Lu bagi foto.
Ya lu kalau misalnya seneng gue seneng nih, baju gue lagi bagus ya lu, baju gue bagus, baju. Itu baru bagi seneng geblek. Bukan lu anjing, lu kalau lagi seneng ya lu nggak, misalnya lu seneng ya lu kasih anak-anak lah, atau lu kasih barang, lu kasih kado, lu kasih apa kayak gitu kan. Kalau lagi susah ya lu ngomong, kalau lagi lu Tapi lagi kadang-kadang gue juga gimana ya? Mungkin benar ini ya. Koko David itu kurang satu. berjamaah ya. Iya, lu harus jamaah. Ayo jaringan lu harus lebih rame. berjamaah, entahlah itu di Masjid Lauce atau di API atau di DPW Jabo gitu, jamaah. Jadi gabung api nih. Gabung API, gas, bisnis pengembangan dan bisnis. Juli sibuk sama pinjol anjir iklan. Jadi gabung api nih. Dari tadi gua lagi ini Divisi gabung API. penerimaan ini. Dia Bispem. dia ini datuknya api kalau bicara api. Datuk aja ada aja lalu. Nah, itu satu majelis Iya, pertama, iya. cari tongkrongan. Tongkrongan bahasa Islamnya majelis. Majelis bahasa gaulnya nongkrong, banyakin nongkrong. Nah, terus yang kedua, Silaturahmi. sahabat-sahabat juga kan dia punya keluarga punya gitu, tapi mereka lebih sering nongkrong di masjid. Ya kan? Gitu. Itu satu. Terus yang kedua, ini gue pribadi ya, gue juga ada yang kayak klien gitu, susah-susah kayak gitu. Cuma gue nggak meratap macam si Julio gitu. Wah, anjing diulang-ulang dia 70. Kalau dia nggak dibagiin Semua orang kesusahannya, tahu. dibagiin Semua kesusahannya. orang tahu gitu kan. Pertama itu gue berbagi sama majelis, ini gue susah, itu satu, ada majelis. Yang kedua adalah ini gue kasih tahu, ketika kejadian semua perangkat gue disapu sama air tuh, semua perangkat gue semeja ini kan, itu plafon udah sih jebret. Wah, Nah, jadi tunggu. semua Dia bukan kena banjir. perangkat Jadi gue. waktu dia kena perangkatnya rusak, itu memang Jakarta lagi banjir-banjirnya. Ya, Tapi bukan banjir kalau iya, gue. rumah dia nggak kena banjir padahal. Ya, tapi entah kenapa ini orang sial banget. Lagi sial ya. Jadi meja kerja dia kan rumahnya lumayan luas lah ya. Di antara semua 4 titik, Semua plafon. di antara semua titik rumah dia, entah kenapa pas pula yang bocor itu pas di atas dia. Komputer dia, di atas komputer dia Dan dia tahu banget ya. ngalirnya kan listriknya kan semua colokan Iya, di iya. terminal ya. Ya HP TikTok situ, HP chat di situ, laptop gua di situ, kabel-kabel charger di situ, kabel power bank di situ, semua jadi kesapu berat. Dan lucunya si plafon bocornya itu di laptop gua meledak gitu kan. Coba sama kayak lu posisinya. Tunggu, Kenapa iya. HP lu diambil kan kayak gitu? Kalau gua gitu. Lu tau kenapa? Ini orang pun geblek. Pertama laptopnya 24 jam nonstop sampai kiamat rencana dihidupin sama dia, nggak pernah dimatiin. tapi Itu laptop nggak pernah performanya mati. bagus, performanya bagus sih. Ya. Gua tahu Terus banget. kedua, ya, lu tau nggak? HP-nya juga 24 jam hidup di situ. Itu HP TikTok dia. Jadi HP TikTok dia tuh nggak pernah dibawa keluar. Kalau kita kan HP kita bawa nih kemana-mana. Iya. Dia enggak. Mic lu mana, Bro? Di sini. Di situ terus. Di situ terus dia punya tuh. Tunggu. Ya, di situ terus itulah begitu kena semua kena sapu. Lu jelasin. Habis tuh kan, jadi semua barang habis gitu. Sama kayak lu kok ceritanya. Cuman di sini karena gua sudah terbiasa dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan sebelumnya, di sini gua ketawa terus oh ya Allah, artinya menurut engkau ya Allah. Kok, assalamualaikum warahmatullahi. Masuk. Masya Allah, ketua Lauco nih, ketua Lauco. Ini aku lanjut dulu ya. Iya. Jadi, oh ya Allah. Jadi menurut engkau, hamba ini untuk maju nggak perlu barang ini ya. Padahal di batin hamba ini barang penting banget buat pergerakan hamba. Tapi Nah, kalau itu- memang lu itu- berkehendak bahwa ini barang nggak penting untuk pergerakan hamba, ya udah hamba rindu. Kelar aja, gua ketawa-ketawa tuh. Udah kelar ketawa-ketawa, berbagilah. Iya. Alhamdulillah, ikhwan. Kejadian kapan ya? Maret kalau nggak salah ya. Iya. Maret ini bulan apa? Sekarang mau September. September semua perangkat gua Allah ganti. Sebelum September udah. September lah jatuhnya berarti. Lengkapnya September lah. Lengkapnya gara-gara lu nambah HP banyak kali, sekarang HP-nya 5. Nggak 4, Jeng. 4. Alhamdulillah semua Allah ganti jadi perangkat yang lebih baik untuk bertempur. Percaya aja sama Allah. Ganti semua sekaligus ya. Ganti gua Luar semua. biasa. HP-nya semua diganti. Bener ganti semua ya gua ya. Bener HP-nya semua. semua diganti. HP gua jadul. Bukan 2, halas semuanya. Halas semuanya. Allahu Akbar, Allah Maha Benar, Shadaqallahul Azim. Itu yang terjadi. Saksi ini gua ngomong nggak apa ya, nggak lebay. Saksi hidupnya ada nih, saksi hidup orang. Iya ini Kores itu tahu hidupnya kayak apa? Kayak roller coaster. Jadi hari ini lu lagi ketemu dia lagi bahagia, lagi happy, dia lagi senang. Nanti besok bisa nggak punya apa-apa deh. Jadi dia bisa lagi punya apa-apa, besok bisa jadi 0. Iya, gua itu yang dibilang Jus bener, karena gua 2 kali kaya banget, miskin banget, miskin banget, udah 2 kali gua hitung. Kalau yang tadi nggak gua hitung karena nggak bikin gua miskin banget gitu. Gua udah lihat
tiba-tiba besok gue kaya banget, tiba-tiba gue miskin banget, tiba-tiba gue kaya banget, tiba-tiba gue miskin banget. Iya. Makanya gue tuh percaya banget sama ini, iman indah banget. Nah sekarang pertama nih ya yang gue kasih tau ini Kohan juga nanti saksi-saksi nih petuanya. Pertama ya cari majelis gitu, jangan sendiri kalau muslim. Yang kedua kalau terjadi sesuatu percaya, menurut lu butuh itu barang, menurut Allah enggak. Menurut Allah enggak, nanti Allah ganti yang lebih baik. Kalau memang lu perlu yang lebih baik dalam hidupnya. Kalau misalnya nggak perlu yang lebih baik, nggak diganti, lu akan tenang dengan sendirinya. Dan yang ketiga nih, gue kasih tahu, jangan gantungkan kebahagiaan kepada barang. Walaupun barang gua bagus, gua nggak menggantungkannya kepada barang. Ya barang gua rusak, nggak hancur mental gua. Gitu. Kenapa bisa begini? Ya karena kehidupan mengajarkan gua untuk begini, gitu. Ini gua sharing. Barang Sip, dia tuh, mantap. barang dia semua diganti. Oh, Bukan hanya oh, ganti, dan- tapi yang lebih mahal semua. Dia ganti semua lebih mahal. Sini, Habisin dulu, habisin dulu. Udah habis banget, Iwan. Sekarang akan pergantian pemain bersama Ganti mahal. Hans, Waduh. The Great Mualaf. Dan Dan sekarang menjadi 3 mualaf. Mualafat, Cindo. Masya Allah. Enggak, tunggu. Cindo semua. Bukan. Ini jarang-jarang dia Muncul. minoritas di sini. oh ya, Iya, gua minoritas. Pertama kalinya. Tapi aku half Chinese loh, begini-begini juga. Iya. kan seperempat. Nggak, Bukan seperempat. sini. Gua mau sebabut dulu. Alhamdulillah. Ada apa ini? Ada kawan kita yang sedang bersedih. Ada apa ini? La tazan. Innallaha ma'ana. Tapi kemarin mau bunuh diri nggak jadi. Waduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tadi poin Kores itu menarik. Ana tambahkan satu. Karena dia ngomongin mengenai tidak menggantungkan kebahagiaan Kepada barang. Ya, Lu mau sanggah itu kok? bukan. Enggak dong, enggak. Bukan disanggah. Ana mau tambahin lagi bumbu pedasnya justru. Bikin pedasnya jadi kali 30. Ini ujiannya masih benda mati. Oh iya. Allah belum ambil orang yang engkau sayang. Itu masalah. Di situ benar-benar diuji bahwasanya Allah benar-benar tunjukkan nih orang yang lu sayang nih. Antum kira ini milik antum. Saya yang menciptakan dia. Saya akan panggil kapan saya kehendaki. Di saat itu antum mau apa? Ya kan? Itu Tapi sebentar gitu. itu sebenarnya percaya nggak percaya ya, benda-benda yang kecil kayak begini tuh Allah tuh persiapkan mental kita tuh preparation sebenarnya. Itu preparation. Karena bisa jadi di suatu saat nanti ini ibarat kata vaksinasi nih. Dikasih dulu yang yang virusnya lemah, badan kita, antibodi kita tuh bisa menghadapinya lebih gampang. Sehingga nanti dentuman berikutnya kalau misalnya jedar yang lebih besar gitu loh. Yakni biasanya kan yang benar-benar menggoncangkan dan menggetarkan itu adalah sosok orang yang selama ini kita udah gimana ya? Bahasa Inggrisnya tuh take it for granted gitu. Dia selalu ada di dalam hidup kita, lalu tiba-tiba pak gitu kan. Dan kita merasa kayak kita memilikinya dia. Dan di situ makanya Allah Azza wa Jalla itu suruh kita mengucapkan apa tatkala hal kayak begini terjadi. Itu ucapan yang sebenarnya kita katakan itu bukan hanya lip service aja, tapi sebenarnya peringatan, reminder untuk diri kita, yaitu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kata-kata yang gue ucapin pertama kali pas kejadian itu kok. Betul. Pas gue udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Langsung gue inget pas Ustadz Karim Laucit Lause. Om Ali. Karim ketika dia ngomong, ketika lu mengalami hal susah seperti itu, kesulitan ya berarti itu jatuhnya ya, kesulitan tuh langsung buru-buru doa, minta. Karena lu kan dijolimin. Ya, gue langsung buru-buru angkat tangan gue minta di situ sama Allah. Cuman ya, Tembus ke langit. ya belum, mungkin belum dibalas ya. Nanti semua itu kan indah pada waktunya. Betul. Cuman gue inget situ pertama kali ketika kejadian itu, gue langsung kan beruntut ya, dek. Hari ini begini, hari ini begitu, hari ini begitu lagi. Iya. Akhirnya gue ngerasa ini pas banget pas padahal Kohan sudah bilang nih. Tapi inget ya pas keluar dari ini si Julius musibah kan? Pas teman, jangan gua nih. Kohan ada jangan giliran gua, inget gak yang pas turun tangga itu? Betul. Itu besokannya saya kok. Betul. Besokan langsung saya kayak der gitu loh. Iya. Makanya Ke saya, ke keluarga. betul. Ke saya, ke keluarga. Langsung. Subhanallah. Makanya pentingnya saling mengingatkan tuh Iya. itu. Dan Cuma kadang-kadang kan gua
belajar dari Rasulullah ya. Sallallahu alaihi Memang kalau misalkan kita hidup harus berjamaah, betul. Tapi kalau kadang Rasulullah kan kadang juga menahan lapar sendiri. Iya. Sampai mengikat batunya, sampai orang lain sahabat-sahabatnya pun nggak tahu seperti itu. Gue mencoba untuk melakukan hal seperti itu pada saat itu. Tapi kadang-kadang kok gue harus butuh orang untuk gue harus cerita gitu. Gue tuh nggak bisa seperti kok gue ngerasa ya Allah kok saya menahan ini semua tuh kok berat banget gitu. Akhirnya gue ya udahlah gue tambah, kan kebetulan istri memang tahu kan, memang tahu. Kemudian gue diam, kan gue cerita di sini, gue diam ambil merenung, ambil ya Allah saya harus gimana 3 kali, ya Allah saya harus gimana, ya Allah saya harus bagaimana lagi, terakhir kali gitu. Karena gue pada saat itu nggak bisa menceritakan ini, gue nggak chat Kohans, gue nggak chat siapapun, gue nggak chat siapapun, cuman gue mikir pada saat itu, gue mikir ya Allah saya harus gimana, nggak tahu tiba-tiba aja gitu ya, tiba-tiba kok ketika gue inget Rasulullah waktu itu menahan lapar aja sampai mengikat batu aja tuh sahabat-sahabatnya nggak tahu, ketika dia sholat baru ketahuan krek ada suara bunyi gitu kan, ya kan? Gue nggak cerita, makanya Kohans pun nggak tahu gue kenapa, Kohans nggak tahu kenapa, Kojul nggak tahu, Kores pun nggak tahu kenapa. Ketika gue ya udahlah, gue istri tahu istri kan, gue ngerasa ya udah kok gue tiba-tiba gue cerita ke Kojul, gue minta tolong sih lebih tepatnya, gue harus bagaimana ini, namanya kan segala suatu musibah kita harus berikhtiar, barangkali jika memang itu barang ada itu nasihat ya, gitu kan? ya barangkali barang itu bisa kembali lagi ke saya ya alhamdulillah, jika memang ya kembali lagi, jika memang barang itu tersebut tidak kembali lagi, mungkin Allah tahu itu bukan buat kita pakai dengan baik, atau mungkin Allah akan gantikan kita lebih baik dari yang tersebut gitu. Cuman ya sudahlah, akhirnya saya ceritalah ke Kojul, kan. Nah mungkin entah kenapa Kojul tahu, ke cerita lagi ke yang lain, mungkin Kohans pun pada akhirnya tahu juga Karena sebenarnya. karena Kojul ngomong. dia cerita juga kenapa Dia kejadiannya. nggak cerita fullnya, tapi dia cuma bilang, kita datengin David yuk, David kayaknya lagi ngedown gitu. Iya betul, gue sempet bingung Jo, Kohans sama gue bingung, kok bisa gitu, kok gue kadang begini, gue mikir begini ya, hidup ini bisa dibilang kadang itu kita di atas, kadang kita di bawah gitu ya. Betul. Cuman kejadiannya pas banget, gue keinget Kohans ngomong, wah jangan-jangan gue nih, Iya. astagfirullahaladzim, gue langsung ngomong begitu kan, ya semoga kita ditolong sama Allah dan dijauhkan hal seperti itu. Pas Kohans bilang begitu, besokannya langsung kejadian, deng. Makanya pentingnya kita berjamaah itu saling mengingatkan tuh itu. Karena sebenarnya ada sebuah hikmah yang amat sangat dahsyat di sini. Bahwasanya terjadiannya itu persis banget setelah kita bubar. Iya, besokannya Dan sih, ya di malam itu kita sempat ngomongin yang beginian. Iya. Jadi itu ibaratnya kayak begini loh. Sebenarnya Allah tidak menimpakan ini kepada antum kecuali sebelumnya udah ada vaksin dalam tanda kutip. Kita udah sempat ngomongin mengenai kaidah ini. Iya. Seakan-akan Allah tuh kasih, oke, teorinya udah dapat. Yuk, coba latihan praktek. Iya, kadang-kadang gue langsung kaget itu langsung dikasih prakteknya. Gue diam itu, astagfirullahaladzim. Gue langsung mikir, oh Ustadz Karim yang namanya Ustadz di Masjid Lause bilang, pernah kejadian sandal kan, dia kehilangan sandal, dia langsung minta, nikmatin. Gue langsung gak banyak ngomong, ketika istri udah panik kan, gue langsung keingetnya ke sini, nggak tahu kenapa gue tiba-tiba gue nggak keinget barang gue, gitu, gue langsung tiba astagfirullahaladzim, gue langsung inget, gue langsung minta ya Allah, gue langsung minta nih, hari itu juga, detik itu juga, gue langsung minta ya mungkin dibalasnya atau kapan ya, wawalam ya kan, Allah yang tahu, Allah yang serba tahu untuk kita gitu loh kan, ya udah yang penting gue udah berikhtiar dan mencoba, akhirnya ya udah. Besokannya lagi langsung masalah satu belum selesai nih. Iya. Tambah lagi masalah keluarga nih. Iya, biasanya gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, minta lagi ya Allah, 2 kali ya kan. Datang lagi tadi nih. Ini urutannya kejadian dari hari Jumat nih. Kan gua kadang-kadang mikir ya kawan. Kejadian jam 3 pagi. Itu udah jatuhnya kok Jumat berkah nih. Gue sempat kejadian hari Jumat. Berkah dong. Iya. Ya kan? Gue juga mikir, kok gue musibah. Berarti pola pikir yang benar adalah apa? Musibah itu sebenarnya bagian dari berkah itu. Mungkin ya Kohans ya. Iya, cuman memang kalau misalnya manusia itu condong menikmati apa yang rasanya nikmat, lalu
dalam tanda kutip lebay ketika rasa sakit. Ya. Sehingga kita lupa dengan kaidah itu. Kan Jumat berkah. Allah janjikan ini Jumat itu berkah. Berarti kita yang salah sangka. Musibah itu yang di hari itu sebenarnya itu berkah. Nah, buktinya, dalilnya dia berkah itu apa? Janji-janji Allah dalam hadis. Tidaklah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tertimpa kehilangan, kesedihan, Iya. kegelisahan, kesakitan, gundah gulana, kecuali apa? Dosanya Dosanya diangkat. dia. Itu kan? Berarti dosaku dia. Betul. diangkat. Husnuzon dulu. Iya. Nah, tinggal apa? Dan dalil yang lebih menguatkan itu, tatkala Allah cinta kepada hambanya, kenapa Allah kasihnya ujian? Oh. Karena ketika kita kasih, gini, doa ketika kita lagi ada musibah sama doa lagi kita seneng, beda nggak rasanya? Beda. Nah itu. Allah kalau cinta ketika sama hambanya, dia pengennya kita deketin diri. Dan Betul. memang kita nggak bisa pungkiri, cara kita berdoa ketika tertimpa masalah sama cara kita berdoa lagi fine-fine aja. Pas kejadian itu kejadian itu jam 3, mau sholat subuh dong. Sholat subuh, pulang, masih diem. Masih diam, astagfirullah terus sampai Iya. rumah, astagfirullah terus sampai rumah. Wudu, kan udah waktunya sholat kan. Wudu, gue sholat. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Iya. Gue minta ampun sama Allah. Betul. Gue minta ampun. Mungkin ada dosa-dosa apa, ya kan? Mungkin Allah juga memberikan gue yang terbaik saat itu ya. Gua minta- Itulah buktinya bahwa musibah ini adalah berkah. Tahu nggak kenapa? Karena ketika seorang yang beriman dan ngerti kayak begini kena musibah, yang pertama dia lakukan adalah muhasabah. Kayak tadi, kita koreksi diri ke dalam. Iya. Salahku apa? Dan itu yang Allah inginkan. Sebenarnya itu yang Allah inginkan. Kadang gue Zikir kita beda ya rasanya. Iya, kadang gue pas gue pulang gue minta ampun sama Allah. Ya gue bukannya mau gimana, tapi ini yang apa yang saya lakukan ya kok ya. Betul. Sujud gue, astagfirullahaladzim, masya Allah. Kalau bilang, gue minta ya Allah, tolong hambamu ya Allah. Ketika selesai sholat pun, kan gue cerita, gue duduk di sini, gue sempat bingung gitu ya Allah. Gue ambil air putih, ya Allah kok begini. Tapi gue tahu rencanamu ya Allah untuk hambamu ini. Yang Bingungnya penuh nggak tahu dosa mau ini. belok kemana Iya, aja gitu. yang penuh doa dan dosa ini. Gue kenapa memang gue ada kepikiran buat cerita pada saat itu ya. Cuman gue selalu, kita hidup memang harus berjamaah. Iya betul kok Hans, betul. Tapi dalam pikiran gue pada saat itu, gue pikiran Rasulullah yang gue cerita. Betul. Simpan ke diri Simpan sendiri. diri sendiri. Gue harus curhatnya ke siapa ini? Itu ya udah Allah. benar. Gue langsung tembak ke Allah. Nah, itu udah benar. Cuman pada saat itu gue buntu juga, istri juga buntu. Gue harus minta tolong, mau tahu informasinya ini mau nggak mau gue harus tanya dong kok seperti itu. Betul. Kayak kita mau contoh deh gini, kayak saya mau tanya, Kohan saya mau ke Lotse nih. Kohan pasti nanya, lu mau ngapain ke Lotse? Daerahnya Kohan contohnya gitu kan. Mau ngapain kan Kohan, oh saya mau ini. Oh ya udah gitu loh kan. Perginya ke sini, Ya betul. Jadi arahnya ke situ sih sebenarnya, tujuannya ke situ. Maksudnya. Bagus. Tapi awal muasal kejadian, setelah kejadian itu gue simpen kok sendiri. Gue simpen, ya Allah, gue mintanya terus tembak terus ke Allah. Ya Itu Allah, udah minta terus sama Allah, minta terus. Cuman ada kalanya ketika itu mungkin Allah memberikan gue teguran seperti itu ya, teguran untuk ini David nih sabar atau enggak. Betul gitu, sabar atau enggak. Akhirnya ya gue mencoba untuk menanyakan Kojul. Ya Kojul entah mau cerita ke Kohan atau apa ya mungkin itu beda lagi ceritanya. Padahal aku pun nggak cerita. Tergantung Allah mau gerakkan hatinya seperti apa. Iya betul. Jadi sebenarnya ada dua kaidah di sini tanpa David sebutkan. Antum udah lakukan udah benar. Pertama, antum nggak curhat kepada siapapun. Antum curhatnya langsung ke Allah Azza wa Jalla, itu udah benar. Kedua, tapi Allah juga satu sisi lagi mengatakan apa kepada kita? Allah tidak akan ubah kondisi kita kecuali kita berusaha untuk ubah sendiri. Jadi ini dua poin sebenarnya udah benar. Jadi pertama antum curhatnya cuma kepada Allah, kedua lagi cari solusinya tanya orang. Karena tanya orang yang lebih tahu itulah yang dibutuhkan, gitu kan? Kalau tanyanya sama sesama yang nggak tahu ya kita makin sesat. Juga, betul. Gitu. Jadi ini sebenarnya insya Allah udah benar. Tinggal memang jalan ke depannya ketika Allah hadirkan solusinya itu memang kita ini manusia yang gimana ya, ketika lagi sakit itu sakit kecil, sakit gigi aja nih. Sakitnya tuh tiap detik tuh gimana banget gitu loh. Sebenarnya itu sih respon kita secara zahir. Itu aja. Asalkan kita ingat itu, ya sudah nggak apa-apa. Sakit ini kita nikmati. Kayak yang kemarin kita ngomong, salah satu Allah dalam surah Al-Mulk itu mengatakan apa? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sama' wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun.
Katakanlah wahai Muhammad bahwa Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kalian dengan pendengaran, dengan penglihatan, dan dengan juga hati nurani. Tapi sedikit sekali kalian mampu syukuri. Nah, salah satu bab yang kita sedikit sekali mampu syukuri itu adalah syukuri nikmatnya musibah. Karena itu baliknya di janji-janji di balik musibah yang Allah janjikan kepada kita itu. Karena badan kita itu cenderung kalau berasa sakit itu kayaknya gimana banget, kita sering memang lupa ke situ. Bahwasanya Allah janjikan kalau kita bersabar di situ dosa kita diampuni. Allah janjikan kalau kita ridho, ikhlas dan mampu bersyukur dalam kesulitan, Allah tambahkan ke depannya yang dengan yang lebih baik, ganti dan kasih solusinya dari arah yang tidak sangka-sangka. Memang itu. Cuman ya itu, Allah tidak menyebutkan kita sebagai khairul ummah, umat terbaik itu kecuali apa? Kita harus buktikan. Memang sih. Ini jalan pembuktiannya. Dan Ana selalu wasiatkan kepada diri sendiri adalah apa? Jangan sampai baik sangka kita kepada Allah tercemar, gitu. Sehingga apa? Ana selalu katakan sama istri juga sama. Kita kalau misalnya ketimpa sebuah musibah, sampai titik terakhir pun kelihatannya sepertinya pertolongan tidak datang. Lalu kita mati dalam keadaan tertimpa musibah itu. Itu celaka apa? Itu beruntung. Anda tanamkan kepada dia, beruntung. Kenapa? Karena mungkin di saat kita wafat dalam keadaan seperti itu, kita ngelihatnya kayaknya pertolongan tidak tiba. Padahal justru ajal itu adalah pertolongan. Halas tuh, selesai sudah tuh. Ujian di dalam hidup kita tuh, di momen itu. Dan di momen itu Allah justru, puncak ujiannya adalah di momen sakaratul maut itu. Kita tetap bertahan dengan iman yang sama, rasa dan hati yang bersyukurnya sama, atau kita kayak sosok sebelah yang mengatakan Eli Eli nama sabaktani. Itu kita detik terakhir itu yang mana yang keluar dari lafaz kita. Nah, hamba yang mati dalam musibah kayak begitu tapi dia tetap bisa maintain tauhidnya dia tetap maintain husnuzonnya dia, dan dia tetap maintain hati yang bersyukur atas apa yang ditimpakan oleh Allah. Detik terakhir itu biasanya pertolongannya itu pasti dapat. Kalau dia memang masih ditakdirkan untuk hidup, maka pertolongan saat itu juga akan datang. Kalau dia memang di akhir ajalnya, maka ajal itulah pertolongannya. Gitu kan? Nah, Ana tuh suka bentengi itu dari sisi itu. Dan satu lagi adalah apa? Ana ngelihat ke picture besarnya, yaitu itu. Ketika kita kehilangannya, kalau misalnya yang bersifat harta, bersifat apa ya? Ya makhluk lah, makhluk yang tidak bernyawa gitu. Oh, ini vaksinasi. Karena nanti bisa jadi ada yang lebih menyakitkan lagi ketika orang-orang yang kita kasih dan kita cintai Allah ambil. Mungkin ini ujian dulu lah ya. Betul, ujian vaksin. Ringan ya. Mungkin iya, vaksin. Ujian ringan. Makanya Ana sempat bilang sama si Julius saat itu, nggak tahu dia forward ke antum apa enggak. Ana katakan gini, makanya para salafus saleh itu ketika sebelum dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mereka akan mengatakan alhamdulillah 2 kali. Ketika mereka dapat apa yang mereka inginkan sesuai apa yang mereka minta, mereka mengatakan alhamdulillah sekali. Tapi musibah datang dia katakan alhamdulillahnya 2 kali. Kenapa? Karena ini pasti Allah siapkan yang nantinya itu lebih baik lagi. Amin. Contohnya gini, misalnya gini ya, kita kalau misalnya jadi seorang ayah, punya anak kita minta motor, terus kita udah pelajari dulu nih spek-spek motor nih. Kita ingin kasih yang terbaik untuk si anak ini. Dan kita udah tahu nih motor model ini yang paling aman, yang engine-nya paling efisien, larinya oke, tapi juga safety-nya bagus dan harganya masuk. Tapi si anak pengennya yang itu, yang lebih buruk. Dia cuma ngelihat, oh tampangnya aja lebih kece nih. Nah, kira-kira sebagai ayah, antum akan beliin yang mana? Yang dia mau apa yang dia terbaik? Dia yang terbaik dong. Yang terbaik kan? Allah begitu sama kita kadang. Cuman kitanya kadang bandel kan. Papa kasihnya yang ini, aku maunya yang ini. Dia tabung lagi tuh duit tuh untuk beli yang dia mau tuh. Bisa jadi kayak gitu kan. Nah, kadang di dalam hidup kita ada hal-hal yang ini yang terbaik yang Allah sudah siapkan untuk kita, nggak bisa dapat kecuali ini ditiadakan dulu. Itu. Makanya si Kores kan dahsyat tuh. Yang dia hilang tapi semuanya Allah ganti. Bisa jadi memang seperti itu. Mungkin Allah ingin memberikan kita yang terbaik di balik semua gitu. Dan salah satunya yang kita suka luput, nggak kepikiran adalah ini vaksin. Hari ini hal-hal musibah yang seperti ini
Besok-besok apa kabar kalau misalnya orang yang dicintai dan sebagainya gitu. Iya. Makanya ada satu amalan yang subhanallah setelah Ana pelajari ya, Ana nggak berani meninggalkan, walaupun itu amalan sunnah. Sekaligus kita kasih satu POV ke teman-teman bahwasanya gini, ada sebuah pola pikir yang salah di tengah umat kita mengenai sunnah. Banyak orang-orang itu mikir sunnah itu dikatakannya kayak begini, cuma sunnah kan. Yang mereka tanamkan kepada Iya, diri iya. mereka adalah sunnah itu adalah amalan yang kalau tidak dikerjakan tidak dosa. Betul. Ini salah, wallahi ini salah. Pola pikir mengenai sunnah yang benar itu seharusnya apa? Yang kalau kau tidak kerjakan, antum rugi. Itu aja harus dipikirkan seperti itu. Nah, salah satu sunnah yang Anda pelajari yang ketika Anda baca syarah hadisnya dan fadilahnya yang Allah janjikan itu, Anda nggak berani tinggalkan lagi. Kadang terlupakan sekalipun, Anda akan kodok. Yaitu apa? Zikir pagi petang. Sebenarnya benar-benar dahsyatnya sampai kayak gimana? Di dalam lafaz-lafaz zikir pagi dan zikir petang yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca, di dalam situ tuh banyak sekali doa-doa yang bersifat apa? Pertama, ketika kita lafazkan doa-doa di dalam zikir pagi itu, dan kita benar-benar ngerti isinya apa. Pertama, Allah bentengi diri kita dari sifat tamak kepada dunia. Dan Allah garantikan yang kita dapatkan di dunia wal akhirah itu akan yang baik. Lalu Allah tutupi keburukan-keburukan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan perlindungan dari kita atas apa? Keburukan-keburukan yang bisa menimpa orang lain. Iya. Dan wallahi, ana beberapa kali hampir mati di jalan. Dan ana yakin betul ana nggak jadi mati di saat itu karena dua. Satu, memang ajal ana belum tiba. Tapi kan bisa jadi tetap kecelakaan itu terjadi dan ana tersakiti. Tuh. Kedua, yang melindungi ana hampir ketabrak, hampir keserempet, hampir kena ini, hampir kena itu. Sepersekian detik lagi kena celaka, udah. Waliyadubillah. Tapi nggak kena apa-apa. Tidak terjadi. Terhambat. Ana hakul yakin itu karena zikir-zikir itu. Ya. Sama apa? Zikir lagi yang ana nggak berani tinggalkan adalah setiap kali ana sebelum keluar dari rumah, sama pulang ke rumah sebelum masuk ke rumah buka pintu. Itu semua ana jaga. Iya. Contoh, antum kena musibahnya di luar kan? Di luar. Di luar kan? Apa mungkin Allah melindungi saya dari nyawa saya? Betul. Dan ini Lebih hikmah. baik barang yang diambil daripada nyawa yang Betul. hilang. Lalu apa yang terjadi? Karena kejadian ini terjadi. Hari ini kita ketemu kayak begini, bahasan ini terjadi. Kita nggak ketemu kayak begini nih kalau antum nggak kehilangan. Kata-kata ini, semua nasihat-nasihat ini nggak akan tersampaikan. Bisa aja orang itu begal, bawa senjata tajam di jam-jam subuh. Tiba-tiba kalau itu nggak terjadi, berarti otomatis nyawa bisa terancam di situ tuh. Itu satu. Kedua, antum kepikiran nggak? Kenapa dari sekian juta orang di hari itu harus banget gadget antum yang diambil sama dia? Kebayang nggak kalau misalnya dia berhasil bobol passwordnya HP antum yang keambil, lalu dia lihat isinya, lalu dia sadar bahwa ini HP seorang mualaf, lalu ada konten-konten misalnya screenshot dakwah, Ada. ayat dan apa segala macam, lalu dia nangis, dia bertaubat di situ. HP antum wallahi jadi wasilah untuk dia bertaubat kembali kepada jalan Allah. Kepikiran nggak? Kita nggak kepikiran ke situ kan? Ya memang Kenapa? itu kebetulan handphone itu tersebut buat konten-konten dakwah nah. semua yang kau harus tahu itu loh. Nah, wallahi tidak ada yang namanya kebetulan di dalam dunia ini.